Sekarang kita masuk ke sesi pertama, yakni pemaparan visi misi oleh pasangan calon. Jadi nanti pasangan calon mendapat porsi waktu sama 3 menit. Sekarang kita mulai dari paslon nomor urut 1 untuk menyampaikan pemaparan visi dan misinya. Waktu 3 menit dimulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pasangan nomor urut 1, Haji Hartawan SAMH dan Haji Darmin SE, calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan. Dengan ini menyampaikan visi misi kami sebagai berikut. Visi, membangun masyarakat Bengkulu Selatan religius dan bermartabat, maju bersama dan sejahtera, didukung pemerintahan yang profesional. Makna visi Hartawan Darmin adalah mendorong perilaku masyarakat lebih religius dengan mengedepankan nilai-nilai luhur demi meningkatkan kesejahteraan untuk kemajuan bersama serta menciptakan pemerintahan profesional yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka ditetapkan satu misi. Yang pertama, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan transparan. Kedua, meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat. Keempat, memperkuat kemandirian ekonomi dengan menggalakkan sektor unggulan daerah. Yang kelima, mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram, dan dinamis. Selanjutnya, pemerintahan bila diamankan kepada Hartawan Darmin tidak akan mengobrol janji, tetapi siap memberikan bukti dan solusi, menjadikan Bengkulu Selatan sebagai kabupaten rujukan yang jauh lebih hebat, religius bermartabat. Karena itu program yang harus dilakukan adalah melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan dengan menempatkan SDM unggul sesuai kompetisi masing-masing. Memastikan kesejahteraan berbasis keadilan harus dirasakan seluruh masyarakat. Iklim bisnis harus diberi jaminan berjalan kondusif. Petani harus makmur dengan skema harga pasca panen menguntungkan dan mendorong sektor agrobisnis sesuai potensi sumber daya alam yang tersedia. Sektor pendidikan harus dipastikan mendapat perhatian yang lebih serius, serta pembangunan infrastruktur harus sesuai kebutuhan masyarakat yang bukan keinginan pejabat. Begitulah dengan kehidupan antarumat beragama harus ada jaminan demikian. Dengan untuk menjamin hal ini mudah-mudahan akan paham. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, waktu habis. Sekarang kita ke paslon nomor urut 2. Waktu sama 3 menit. Dimulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya hormati dimanapun berada. Terkait dengan tema debat kita pada hari ini, kami paslon nomor urut 2, Budiman Helmi Paman, menyampaikan visi kami, mewujudkan masyarakat Bengkulu Selatan yang sejahtera dan berdaya saing, dengan misi sebagai berikut. Peningkatan tata kelola pemerintah yang efektif, bersih, dan demokratis, melalui penyelenggaraan reformasi birokrasi, menuju pemerintahan yang proporsional, aspiratif, partisipatif, dan transparan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Peningkatan pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar masyarakat secara merata, peningkatan ketahanan pangan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan, peningkatan perekonomian masyarakat yang berdaya saing dan berwawasan gender. Untuk itu, kami akan awali pekerjaan ini dengan pembenahan tatanan birokrasi. Mengapa ini harus kami dahulukan? Karena mesin pemerintahan itu adalah birokrasi. Birokrasi yang baik, maka pemerintahan akan berjalan dengan baik.
Kita akan menempatkan putra-putri terbaik Bengkulu Selatan yang layak dan mampu untuk menduduki suatu jabatan, baik struktural maupun fungsional, sesuai dengan pendidikan maupun keahliannya. Kita akan hentikan praktek-praktek jual beli jabatan yang selama ini menjadi buah bibir di masyarakat. Dengan birokrasi yang baik, efektif, dan produktif, kita yakini akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan, dan menyelesaikan persoalan daerah. Selain dari penataan birokrasi, kita juga telah menyusun program prioritas. Perluasan areal sawah baru, normalisasi embung atau tempat sumber air persawahan, pembangunan sarana prasarana olahraga, seni dan budaya, pembangunan pabrik-pabrik industri kecil dan menengah, pembangunan bendungan baru untuk irigasi, pemagangan atau pelatihan masyarakat, pendidikan baca Al-Quran di setiap desa, pengembangan pesantren modern dan pengembangan perguruan tinggi, pengembangan pariwisata dan industri kreatif, pengadaan alat mesin pertanian, pembangunan sarana air bersih, revitalisasi pelayanan kesehatan dan kesejahteraan tenaga medis, revitalisasi pelayanan pendidikan, pendidikan gratis dan bantuan beasiswa, pembenahan tata kelola pupuk, pengembangan infrastruktur, pengadaan bibit dan benih gratis, pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, pembentukan badan usaha milik daerah, penambahan tunjangan penghasilan pegawai negeri, yaitu pegawai Bengkulu Selatan. Dari 19 visi dan misi tersebut, insya Allah Bengkulu Selatan yang sejahtera dan berdaya saing akan terwujud. Ikan pelus di Muarau, tolong coblos nomor 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu habis. Sekarang paslon nomor urut 3, waktu 3 menit, dimulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua KPU dan anggota, Ketua Bawaslu dan anggota Gakumdu, hadirin para undangan, media, pers, serta segenap masyarakat Bengkulu Selatan yang menyaksikan acara ini. Kami Gusna Mulyadi dan Haji Rifai Tajudin sebagai pasangan calon nomor urut 3 bukan baru akan berencana, tapi kami sudah melakukan. Sehingga kami bertanggung jawab untuk menyelesaikan realisasi apa yang telah kami rancang dan apa yang telah kami mulai. Dari 1,5 tahun sejak kami dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan. Untuk itu, kami akan melanjutkan visi kami terwujudnya masyarakat madani menuju Bengkulu Selatan emas, elok, maju, aman, sejahtera, berlandaskan cinta Bengkulu Selatan atau cinta BS. Sentuhan cinta BS kami bangun untuk menanamkan kembali rasa memiliki di dalam hati masyarakat Bengkulu Selatan terhadap daerah tercinta ini. Terutama para ASN sebagai abdi dan pelayan masyarakat, sehingga sumber daya manusia Bengkulu Selatan menjadi cerdas, integratif, inovatif, tauladan, agamis, dan berdaya saing tinggi. Untuk merealisasikan visi tersebut, kami membangun komitmen melalui peningkatan kualitas SDM, meningkatkan pembangunan ekonomi, meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan ramah lingkungan, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas berbasis teknologi informasi. Di saat yang lain baru berencana akan membangun Bengkulu Selatan religius dan bermartabat, kami telah melakukan penguatan pengelolaan rumah ibadah dengan pemberian pengurus masjid honor dan mewajibkan setiap anak pandai baca tulis Al-Quran dengan perbub yang sudah kami tanda tangani. Di saat yang lain baru berencana untuk mewujudkan masyarakat Bengkulu Selatan sejahtera, kami sudah melakukan terobosan penguatan pada sektor-sektor strategis, di antaranya perkebunan, perikanan, pertanian, pariwisata, dan perdagangan. Di saat yang lain baru berencana akan mewujudkan masyarakat Bengkulu Selatan yang berempati, mandiri, berbudaya. Kami telah membangkitkan kembali semangat gotong royong dan penguatan kelembagaan masyarakat, mendorong pertumbuhan UKM dan pertanian, penguatan adat dan budaya dengan mengusulkan perda adat ke DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu.
Ya, waktu habis. Sekarang paslon nomor urut 4 untuk memaparkan visi dan misi. Waktu sama 3 menit, dimulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam cinta dan sayang kami kepada seluruh masyarakat Bengkulu Selatan dimanapun kalian berada. Kami pasangan calon nomor 4, Haja Dewi Sartika dan Marwan Iswandi mempunyai visi mewujudkan masyarakat Bengkulu Selatan yang sejahtera, maju, mandiri dan demokratis berbasis agroindustri dan sumber daya manusia yang tangguh. Adapun misi kami adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berwawasan dan unggul, meningkatkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur berbasis pembangunan ekonomi masyarakat, mewujudkan kemandirian masyarakat dalam memanfaatkan serta mengelola sumber daya alam dan peluang industri bisnis, mewujudkan ketentraman masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan, mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan yang berbudaya dan berakhlak mulia, serta meningkatkan pelayanan terpadu aparatur daerah untuk masyarakat Bengkulu Selatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih panjang, boleh ditambahkan? Ya, waktu habis. Sekarang kita kasih aplaus untuk keempat pasangan calon. Ya, baik, kita sudah melalui segmen pertama. Sekarang sebelum masuk ke segmen kedua, tentu kita sama-sama menyaksikan jeda pariwara berikut ini. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang kita masuk ke segmen kedua, pendalaman visi dan misi. Jadi paslon yang menjawab nantinya tadi sudah diundi, dan hasilnya paslon nomor urut 1 menjawab pertama. Ini amplopnya masih tertutup rapat, saya buka dulu. Ini soal dibuat oleh tim penyusun materi kita yang luar biasa. Baik, soalnya saya bacakan. Pertanyaan, pada visi dan misi yang Anda cantumkan, terdapat program pendidikan yang fokus pada tenaga pendidik dan sarana prasarana pendidikan. Apa program saudara berdua yang rasional dan terukur dalam hal perbaikan infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan tersebut? Dan dari mana anggarannya bisa diperoleh selain APBD? Waktu 2 menit, silakan dijawab. Baik, terima kasih. Kami pasangan nomor 1 akan menjawab tentang pertanyaan itu sebagai berikut. Terima kasih. Dari apa yang disampaikan, dapat kami pahami bahwa kondisi pendidikan saat ini memang perlu perbaikan dari sisi infrastruktur perbaikan, di mana karena kami pernah menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Selatan, tahu persis kondisi pendidikan di Kabupaten Selatan saat ini. Sehingga dengan visi kami dengan memperbaiki
tatanan sarana prasarana, di mana yang kami tahu banyak sekolah-sekolah yang hingga saat ini belum terjamah rehab sejak dibangun. Kondisi ini sangat memprihatinkan. Kemudian juga masih ada sekolah-sekolah yang melaksanakan pendidikan dengan belajar di lantai. Kondisi sangat memprihatinkan, sehingga kami ke depan memprioritaskan pembangunan di bidang pendidikan ini dalam rangka perbaikan sarana prasarana. Namun dengan berbagai kendala, APBD kita sangat minim. Tentunya kita harus berupaya untuk menggait dana-dana ke pusat, di mana banyak peluang-peluang dasar melalui dana-dana tugas pembantuan, tugas dana-dana rekonstruksi yang bisa kita arahkan dalam rangka mendongkrak sarana prasarana bidang pendidikan ini. Kemudian juga perbaikan dari sisi peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri, yang dimulai dari guru. Barangkali kita berupaya meningkatkan kualitas guru, kemudian kualitas muridnya, sehingga kualitas pendidikan Bengkulu Selatan akan meningkat pada masa yang akan datang. Sebagaimana diketahui, kondisi saat ini Bengkulu Selatan berada pada peringkat 6 kabupaten khusus dari 10 kabupaten kota di Provinsi Bengkulu. Sehingga dengan target perbaikan ini diharapkan akan mendongkrak tingkat peringkat Kabupaten Selatan di Provinsi Bengkulu pada masa yang akan datang. Ya, waktu habis. Kasih aplaus untuk pasangan nomor urut 1. Kesempatan kedua untuk paslon nomor urut 3. Pertanyaannya masih di dalam amplop. Saya buka dulu. Baik, pertanyaannya, pada naskah visi dan misi saudara berdua, disebutkan bahwa program prioritas dalam bidang pendidikan adalah memberikan bantuan BOSDA, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Apa strategi saudara berdua agar program ini tepat sasaran, dan apa alat ukur keberhasilan program, serta berapa lama program ini akan dilaksanakan? Waktu 2 menit. Dijawab sekarang. Baik, terima kasih. BOSDA hadir di Bengkulu Selatan yang pertama sekali untuk memenuhi mandatori bahwa APBD kita harus berpihak ke pendidikan minimal 20% dan kesehatan 15%. Itu yang pertama. Alat ukur yang jelas bahwa itu. Yang kedua, bahwa di dalam BOSNAS ada beberapa hal yang tidak bisa dibiayai. Yang pertama sekali tentang anak-anak yang kurang mampu secara ekonomi, mereka untuk membeli pakaian seragam dan yang lainnya. Dan itu kami subsidi melalui BOSDA dan kami berikan mulai dari tahun 2019. Dan yang berikutnya, bahwa di dalam BOSNAS tidak boleh melebihi 50% digunakan untuk pemberian kepada guru honor atau honor. Dan untuk itu kami berikan tambahan insentif kepada guru honorer, karena Bengkulu Selatan sangat membutuhkan guru honorer. Dan BOSDA ini akan berlangsung, kami kaji sesuai dengan kebutuhan dan melihat keadaan. Dan mungkin saatnya nanti kalau memang kondisi ada atau solusi yang lebih baik, kami akan ganti. Kemudian cerita tentang infrastruktur. Setiap tahun selalu dilakukan perbaikan terhadap infrastruktur pendidikan, apapun itu, baik gedung, ruang belajar maupun yang lain, memang masih banyak yang belum bisa terlaksana dengan baik. Hal ini memang karena kekurangan APBD kita. Apalagi tahun depan APBD kita berkurang sampai 100 miliar. Tentunya membutuhkan beberapa hal yang diperlukan inovasi-inovasi di luar APBD untuk itu. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa alat ukurnya jelas, bahwa ini juga peruntukannya jelas untuk kedua hal tadi. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Sekarang kesempatan paslon nomor urut 4. Pertanyaannya sama, masih dalam amplop. Pertanyaannya, pada naskah visi dan misi saudara berdua,
disebutkan bahwa program prioritas pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dalam kurung SDM, yang berwawasan dan unggul. Jelaskan SDM yang unggul seperti apa yang saudara maksud, dan apa langkah konkret saudara berdua berkaitan dengan hal ini, dan dari mana sumber pembiayaannya. Waktu 2 menit, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami maksud dengan SDM yang mempunyai nilai dan daya saing adalah SDM yang siap bersaing dimanapun dan apapun yang mereka tempatkan. Kami katakan demikian karena saya mengamati, kebetulan saya sudah hampir 1 tahun di Bengkulu Selatan, saya betul sering berbincang-bincang, bertemu dan berkomunikasi dengan seluruh ASN. Saya melihat ASN di Bengkulu Selatan mempunyai tidak kalah dengan ASN yang lain. Namun yang saya lihat adalah mereka kurang mendapatkan pelatihan dan perhatian. Itu saja. Kemudian kalau ditanya apa yang akan saya lakukan, yang pertama akan saya sering lakukan adalah in-house training terhadap seluruh ASN yang ada di Bengkulu Selatan. Gunanya untuk apa in-house training? Untuk nge-refresh pengetahuan mereka dan bisa sharing dengan teman-teman ASN dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian kenapa kami harus mengadakan in-house training? Karena kami menyadari bahwa Bengkulu Selatan bukanlah daerah yang kaya. Artinya kami mendatangkan trainer dari luar, namun dengan biaya yang murah tapi bisa dinikmati oleh seluruh ASN dari Bengkulu Selatan. Mungkin wakil saya akan menambahkan. Silakan, masih ada waktu. Baik, saya akan tambahkan karena wakil saya meminta saya kembali. Saya mengatakan bahwa ASN itu penting sekali. Mengapa saya katakan penting? Karena baik buruk, maju mundurnya Bengkulu Selatan adalah tergantung ASN yang ada di Bengkulu Selatan. Saya banyak melihat sekarang di Bengkulu Selatan bahwa penempatan ASN atau OPD tidak sesuai dengan bidang ilmu yang mereka miliki, sehingga mereka tidak bisa maksimal dalam bertugas. Waktu habis. Terima kasih. Kita kasih aplaus untuk paslon nomor 3 dan nomor 4. Sekarang kesempatan untuk paslon nomor urut 2. Pertanyaannya sama, masih dalam amplop. Pertanyaannya, pada naskah visi dan misi saudara berdua, disebutkan bahwa jika saudara terpilih, akan mengembangkan sistem perekonomian masyarakat yang terpadu dan kawasan strategis secara berkelanjutan, dan memperluas kesempatan kerja dan perlindungan sosial dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Apa bentuk program konkretnya dan bagaimana strategi saudara dalam melibatkan partisipasi masyarakat? Waktu 2 menit, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab pertanyaan dari moderator, kami telah memprogramkan beberapa hal dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Antara lain telah kami sebutkan dalam visi dan visi kami tadi. Antara lain kami akan mencetak persawahan baru atau memperluas unit atau lahan sawah yang terletak di Ulu Mana, di Kedurang dan di Seginim. Kemudian selain dari itu kami akan mengadakan pelatihan pada masyarakat untuk memberikan keterampilan kepada warga kita, khususnya kaum ibu-ibu, agar mereka memperoleh pelatihan dan bisa membuka home industri di rumah tangga. Kemudian selain dari itu, kita sampaikan juga program modernisasi pertanian berupa pengadaan alat mesin pertanian, kemudian memberikan stimulan kepada masyarakat untuk dapat berkreativitas dalam rangka meningkatkan perekonomiannya. Kemudian selain dari itu, kami juga membuat suatu program unggulan di mana kami akan membangun pabrik-pabrik industri kecil dan menengah untuk menambah
lapangan kerja dan membantu perekonomian masyarakat. Selain dari itu, kami tentu akan membangun jaringan di Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, baik secara regional maupun nasional, agar produk-produk hasil karya dari masyarakat Bugis Selatan itu dapat tertampung dan terjual tepat pada waktu sesuai dengan keperluannya. Terima kasih. Baik, waktu sudah habis. Kita kasih aplaus untuk paslon nomor urut 2. Baik hadirin dan warga Bugis Selatan dimanapun Anda berada, kita sudah menyelesaikan segmen kedua pendalaman visi dan misi. Kita masuk ke segmen ketiga dan keempat, seterusnya ada 6 segmen nanti. Tapi kita jeda sejenak menyaksikan bersama pariwara berikut ini.